Masjid merupakan institusi sosial keagamaan yang berperan penting dalam membina umat, termasuk membentuk karakter dan moral bagi para remaja. Lebih dari sekedar tempat ibadah, masjid idealnya menjadi pusat aktivitas dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Partisipasi remaja dalam kegiatan masjid menjadi salah satu pembangun yang menyokong fungsi masjid sebagai sarana pembina akhlak dan keagamaan di lingkungan sekitar. Pada nyatanya, partisipasi remaja dalam berkegiatan di masjid sangatlah minim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terputusnya regenerasi remaja masjid dan hilangnya peran masjid sebagai wadah untuk membina masyarakat. Seringnya itu, dominannya itu di bulan Ramadan sama bulan ini ya pas Idul Adha. Itu udah banyak banget pasti numpuk gitu remaja masjid di situ. Kalau misalnya hari-hari biasa tuh lebih kayak bisa kehitung jari 1 atau 2 orang, bahkan mungkin paling banyak sekitar 6-7 orang. Nah, buat kegiatannya sendiri mungkin yang rutinnya itu ada pekanan itu ada ngaji bareng di hari Selasa, Rabu, sama hari Jumat gitu. Fungsinya buat apa? Karena kita ngelihat ya sekarang remaja masjid, bukan remaja masjid aja, tapi remaja seusia remaja tuh yang emang pergaulan di luar seperti apa, kita berusaha buat ngejaga anak-anak remaja di lingkungan sini, terutama minimal dari 1 RW-nya dulu gitu yang terjaga. Nanti kan insya Allah mereka bisa membentengi ketika di luar gitu. Itu mungkin yang pekanannya. Kalau yang kegiatan bulanannya itu biasanya kita ada kajian umum gitu. Itu juga dikelola sama remaja masjid dibantu dengan ibu-ibu muslimah dan bapak-bapaknya juga. Nah, itu kajian umum, cuman setelah Ramadan tahun sekarang itu belum berjalan lagi. Itu yang bulanannya. Yang tahunannya itu Ramadan sama Idul Adha. Ketika Ramadan itu banyak kegiatan ya, kayak perlombaan, terus buka bersama dengan anak yatim. Nah, di situ banyak banget bantuan-bantuan buat sekitar, dimana lebih ke gimana caranya ngelatih anak-anak remaja tuh punya rasa empati gitu kan ya, khususnya apalagi di bulan Ramadan, bulannya dimana kita cari pahala, senang berbagi kayak gitu kan ya. Nah, terus Idul Adha itu ngebantuin kayak perecahan, terus distribusi ke para pemudohi serta para mustahi kayak gitu mungkin. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah remajanya pun dilibatkan di pengelolaan zakat, jadi sedikit-sedikit itu mereka bisa belajar gimana caranya mengelola zakat dan kepada siapa aja mereka menyalurkannya ya. Nah, cara baliknya lagi itu lebih ke kesadaran diri sendiri, karena kalaupun emang misalnya kita paksa pun kayaknya nggak akan bisa gitu. Cuman gimana caranya mengemas kegiatan-kegiatan di masjid itu biar lebih menarik. Dengan cara menariknya itu justru akan menarik mereka juga kayak gitu. Untuk selanjutnya kan cara menarik remaja itu sendiri, wadah yang nyaman buat mereka sendiri pun itu tuh masih perlu untuk proses yang lumayan panjang juga mungkin ya kayak gitu. Tapi step by step insya Allah yang namanya anak-anak kan ya lebih ke sekarang lagi hitsnya apa, ikutin zaman gitu, ini hitsnya apa, ikut dulu aja deh, padahal jadwal ngaji gitu ya, tapi ini lagi hits banget nih, nggak mau ketinggalan gitu. Alasan-alasan yang jadiin kayak misalnya skip dulu lah buat ngaji gitu karena tren itu, selain menurut Teteh itu, selain itu ada apa lagi sih? Biasanya kan Teteh ngobrol nih, terus mereka tuh kasih alasan apa gitu? Yang sering bangetnya sibuk tugas itu sih sebetulnya, karena ya kalau misalnya dilihat dari sekolah sekarang tuh kan tugasnya lumayan ya, blok gitu ya, setiap hari selalu ada kayak gitu kan tugas-tugas tuh. Nah, itu mungkin salah satunya gimana caranya memanajemen waktu antara mengerjakan tugas dan kegiatan mengaji. Kalau misalnya diinformasikan ke mereka pun sudah ya, jadi kayak kita tuh ngaji seminggu cuma 3 kali nih, tapi kan kita juga nggak bisa memaksa karena kita nggak tahu gitu posisi. Saya pribadi pun nggak tahu kalau misalnya deadline-nya semendadak itu misalnya.
contoh setiap orang kan beda-beda ya Iya. cara mengerjakan tugas, siapa tahu tugasnya lebih sulit dan lain sebagainya, kita juga nggak bisa nyalahin itu sih. Itu yang lebih dominannya karena banyak tugas. Betul. Dan ini jadi kendalanya tuh karena momen ujian, jadi ngajinya libur dulu. Padahal kalau bisa dipikir-pikir kan justru dengan mengaji insya Allah gitu ya. akan Lebih melancarkan lancar. ujiannya gitu. Kalau misalnya kita ubah mindsetnya ke sana kan sebetulnya bisa gitu. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin disadarkan bahwa mengaji itu perlu. Iya, mengaji itu bukan berarti cuma baca Quran aja, tapi kan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya juga. Harapan Teteh nih buat masjid ini dan remaja-remajanya tuh apa sih Teh? Salah satunya mungkin yang pertama menumbuhkan akhlak yang baik untuk anak-anak remaja, karena sekarang tuh minim banget anak-anak remaja yang akhlaknya tuh baik gitu. Sering kejadian hafal Quran tapi sifat di luar itu tidak mencerminkan orang yang menghafal Al-Quran. Itu sedih banget gitu ya melihat hal kayak gitu. Terus yang kedua, bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya nggak gabung di organisasi atau di kelompok tertentu gitu, dengan berorganisasi, contohnya misalnya remaja masjid, kan mereka tuh dikasih tanggung jawab. Dan yang ketiga, ada hadis Rasulullah tentang orang yang hatinya terpaut dengan masjid, khususnya remaja, itu akan menjauhkan dari api neraka. Nah, caranya remaja-remaja itu disibukkan dengan hal-hal yang positif. Alhamdulillah, terima kasih ya Teteh udah berpartisipasi dalam wawancara ini. Sama-sama, sukses selalu.